Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yaya, di channel Yaya Hidayat. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pembelajaran di PJOK, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pola hidup sehat. Materi yang terdahulu sudah saya jelaskan tentang apa itu virus corona atau COVID-19, dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang 5 fakta varian baru COVID-19 serta kecepatan penularan hingga masa inkubasi. Lima fakta varian baru COVID-19 serta kecepatan penularannya hingga masa inkubasi. Pandemi COVID-19 di Indonesia memasuki masa kritis atau fase kritis. Peningkatan jumlah infeksi akibat pandemi ini semakin banyaknya mutasi dan varian baru COVID-19. Hingga saat ini ada 4 varian COVID-19 yang diklasifikasikan sebagai varian of concern atau VOC atau yang perlu diwaspadai global, yakni varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Kemudian yang kedua adalah varian of interest atau kita sebut dengan VOI atau yang perlu mendapatkan perhatian global, yaitu varian Epsilon, Lota, Zeta, Theta, dan Kappa. Fakta varian baru COVID-19. Berikut beberapa fakta varian baru COVID-19 yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah fatality rate atau tingkat keparahan. Sejauh ini diyakini bahwa varian baru COVID-19 telah menambah beban pasien dari segi keparahan gejala dibandingkan virus aslinya. Varian COVID-19 Alpha merupakan yang terbanyak 86% dengan fatality rate 1,9%. Kemudian dilanjutkan fatality rate akibat infeksi varian baru Delta yakni 12,9%. Lalu Beta 0,4% dengan fatality rate 1,4%. Yang kedua, fakta yang kedua, kecepatan penularan. Varian baru, fatality rate varian baru Delta menetap 0,1% dalam 28 hari. Namun, pada kasus traveler yang riwayat perjalanannya tidak terdeteksi, varian ini lebih cepat menyebar, yaitu sebesar 11,3% dibandingkan Kappa, 10,8% dan Alpha 8%. Penularan varian baru COVID-19 bisa terjadi melalui mulut, hidung, maupun mata. Dokter spesialis patologi klinik Primaya Hospital Pasar Kemis, Dr. Wita Prominensia SPPK mengatakan banyak di antara varian baru ini ternyata memiliki kemampuan transmisi atau penularan yang lebih progresif dan cepat, 20% dibandingkan dengan virus aslinya. Fakta ketiga, jarak aman 1,8 meter. Selama ini jarak aman untuk menghindari infeksi COVID-19 yang dianjurkan minimal adalah 1,5 meter. Namun, sebuah studi retrospektif mengemukakan bahwa salah satu transmisi airborne terjadi di dalam pesawat dengan jarak 7 kursi. Berdasarkan sebuah studi ini,
mengindikasikan penularan mutasi virus SARS-CoV-2 dapat terjadi lebih dari jarak 1 meter, sehingga Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit merekomendasikan jarak interaksi yang dapat meminimalisir transmisi adalah 1,8 meter. Kontak jarak dekat dalam 1 meter saat bernapas maupun proses inokulasi beresiko untuk terjadinya transmisi virus melalui mulut, hidung, maupun mata. Fakta yang keempat, masa inkubasi. Pada awal kemunculan virus SARS-CoV-2 di akhir tahun 2019 lalu, masa inkubasi penyakit COVID-19 ini diketahui adalah 14 hari. Masa inkubasi adalah jarak atau waktu eksposur atau paparan virus hingga terjadi gejala simptom pada tubuh. Saat ini, dengan ragamnya varian baru tersebut, rata-rata masa inkubasi COVID-19 sekitar 5-6 hari. Tetapi bisa juga selama 14 hari tergantung dari faktor tubuh merespon virulensi. Oleh karena itu, kata Dr. Vita, pemeriksaan RT-PCR sebenarnya dapat mendeteksi virus tersebut hingga 1-3 hari sebelum tubuh bergejala. Fakta yang kelima, jenis masker yang tepat. Pada awal kemunculan, kita dianjurkan untuk menggunakan masker medis ataupun masker kain. Sementara masker N95 juga lebih baik, tetapi cuma dianjurkan pada petugas medis. Dokter spesialis patologi klinik Primaya Hospital Baktiwara, Dr. Naviandi, SPPK menyampaikan meningkatnya kasus infeksi COVID-19 di Indonesia saat ini adalah kemungkinan besar adalah salah menggunakan masker. Seseorang sangat riskan terpapar COVID-19 jika masker yang digunakan salah, cara memakai dan membuka masker salah. Sering memegang masker waktu dipakai, terutama bagian depan, sehingga tidak menjaga jarak karena tetap beresiko terinfeksi walaupun sudah memakai masker. Cara menggunakan masker yang benar untuk terhindar dari varian baru COVID-19 ini adalah masker harus menutup hidung dan mulut, pastikan tangan bersih waktu memakai masker, jangan menyentuh masker yang digunakan, hindari menyentuh bagian depan masker ketika membuka masker dan buka masker dari belakang. Setelah membuka masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Dianjurkan untuk menggunakan masker bedah di dalam dan masker kain di luar, karena pemakaian seperti ini akan meningkatkan efektivitas filtrasi masker dan dapat memblokir 80% partikel. Referensi ini saya ambil dari kompas.com. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembelajaran saya melalui presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.